Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Somad Abdul Arif. Saya merupakan guru PAI di SDIT Syahir Ilmi Bukit Tinggi, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK UIN Imam Bonjol Padang tahun 2025. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan coba mempraktekkan video uji kinerja tentang materi Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman sekalian, pada hari ini kita akan coba menyampaikan materi kita nanti ya. Sebelum kita masuk materi, silahkan ketua kelas Pinan dulu ya. Kita berdoa dulu. Siap. Doa membuka hati. Kelas sedang memimpin doanya bersama ya. Oke, lanjut berikutnya. Udah siap perlengkapannya di meja? Ada buku cetak? Bukan? Baik. Coba juga pena. Perlengkapan juga pena, pensil, meja. Semuanya ya. Silakan taruh di meja. Perlengkapan kita siap untuk materi Ustaz. Oke, lanjut. Mana kepada hari ini? Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar wa Ustaz. Amin, semoga sehat. Nah, baik, pada hari ini kita alhamdulillah sehat semuanya ya. Hadir semuanya? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah, berarti semuanya dapat mengikuti program kita dengan baik. Sebelum kita lanjut ke intinya, kita akan coba menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Bukti kita literasi nasional ini. Semua kita diharapkan berdiri ya. Kan sekaliannya berdiri. Berdiri. Begitu ya.
Silakan. Ya, terima kasih semua teman-teman saya ya. Oke, sebelum kita masuk materi kita yang inti, Ustaz pengen dulu ya. Pernah kalian lihat gunung-gunung yang tinggi? Pernah lihat gunung tinggi, ombak yang besar? Pernah lihat di pantai? Nah, ketika untuk pergi wisata ke pantai, pernah lihat ombak itu besar tinggi? Nah ya, itu karena kekuatan apa tuh? Alam, tapi bukan Allah. Allah itu maha kuat. Kemudian gunung itu butuh diawasi, butuh dilestarikan, butuh ada orang yang memantaunya. Tidak. Ombak yang pasang surut ada yang mengendalikan di dunia ini? Tidak ada. Kecuali Allah. Maka Allah itu maha kuat dan maha berdiri sendiri. Allah bergantung sama makhluknya, tapi Allah lah yang menggerakkan semuanya. Angin kencang, Allah yang menggerakkan. Ya, gunung-gunung tinggi, yang tinggi itu ketika dia mengeluarkan asap, itu kan Allah juga. Allah segala-galanya. Ya, jadi untuk sekaliannya, itulah yang perlu kita yang tahu arti dari Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang apa lagi? Itu aja. Ada berapa jumlahnya? 99. Itu nama-nama Allah yang baik, yang perlu kita hafalkan dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya, anak-anak sekalian, kita perlu sebelum kita lanjut berikut materi kita, perlu kita ketahui ya bahwasanya ketika kita melakukan Asmaul Husna, kita akan lebih mandiri lagi ya. Mandiri, kemudian kita tidak bergantung sama orang lain. Ada dorong kita untuk termotivasi kita dengan materi ini ya. Dorongan kita tidak malas-malas. Kemudian apa lagi? Kita harus kuat pantang ini. Oke, sekalian. Tujuan materi kita pada hari ini adalah antum semua dan kita semua mampu nanti memahami Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Jadi kita semua di sini setelah kita mempelajari materi ini mampu untuk memahami materi Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ya, baik itu. Nah, lanjut nanti kita akan coba putarkan videonya ya. Oke, masuk kita ke videonya. Dalam video ini akan kita tayangkan video kasus masalah. Nah, jadi nanti kita akan pecahkan sama-sama nanti masalah ini. Mana solusinya? Ya, mari kita simak baik-baik, kita lihat, kita dengarkan baik-baik videonya, kita lihat. Nanti kita ambil di sini apa yang perlu kita ambil pelajarannya. Kita pecahkan nanti sama-sama ya. Ayo semuanya restoran. Ini video anak-anak yang mengemis nih ya. Restoran ini. Sehari ini segitu. Ya. Dengar suaranya? Dengar ya. Kalau aku gini terus, lama-lama bisa mati aku. Jadi dipaksa dia dulu ya. Kalau dipaksa gitu. Sepertinya lebih baik aku kabur aja dari sini. Udah gak betah aku di sini. Ya. Malam ini aku harus pergi jauh dari sini. Tenaga datang ini. Bisa aku nebeng di belakangnya. Dingin banget. Jalan. Saya mau nanya, ini di daerah mana ya? Jakarta nih. Oh, ini di Jakarta, Mas. Wah, benar. Iya, Mas. Ini di Jakarta. Masnya memangnya dari
dia terlantar di pusat kota. di jalan Kude. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengamen ya, minta uang jalanan. Dasar pengamen stres. Lakunya tuh Karena mengamen itu rasanya susah cari uang, banyak orang peduli. Dia punya ide, wah, kami di sini susah banget ternyata. tapi dia Aku lapar banget. Kalau kayak gini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku harus cari solusi. solusi juga. Namun kasihan juga mereka yang cacat-cacat ini. Anak ini, kenapa malah kasihan ke dia? Hidupku aja udah kasihan kayak gini, malah kasihanin orang. Berarti aku juga bisa ya dikasihanin. Sekarang aku punya ide cemerlang. Akhirnya dia punya ide, Nah, sekarang aku Pura-pura? aja. Pura-pura Kalau kayak untung. gini, pasti orang jadi simpatik dan kasihan sama aku. Kasihan 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 mas, kasihan mas, kasihan mbak. Itu ada pengemis. Kasihan banget ya. Tapi dia tangan. Ayo kita bantu. Iya sih, ayo kita bantu. Makasih mbak, makasih mas. Dengan ini sudah ada uang banyak ya. Malah kasihan. Ini dia dihitung uangnya. Pegel juga tanganku. Ini terakhir ya. Jam-jam. Tapi gak apa. Sekarang aku jadi penasaran deh. Berapa ya hasilnya? 100, 200, 300, 700, 800, 900, 1 juta. Hah? Apa aku nggak salah? Oke. Apa videonya apa tadi? Video orang pura-pura cacat. Padahal Allah tuh maha kuat. Tapi Allah kasih dia sempurna, harus gunakan untuk minta-minta. Berarti itu kasus nggak? Kasus. Berarti itu masalah. Masalah berarti tidak sesuai dengan Al-Qawi. Maka muncullah Al-Qawi. Dengan ada Al-Qawi, kita menjadi orang yang kuat. Nah, jadi video itu adalah sebuah kasus yang perlu kita hindari, yang perlu kita wanti-wanti, jangan sampai terjadi pada kita. Maka adalah Al-Qawi untuk mengingatkan kita, Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat, maka kita juga kuat. Kita tidak boleh minta-minta. Ya, kita tidak boleh kayak tadi pura-pura buntung, pura-pura cacat ini melancarkan kehidupan kita. Tidak boleh. Ya. Lanjut video yang kedua. Ini kasus tentang Al-Qayyum lagi ya. Ini kita lihat. Apa itu Al-Qayyum? Mandiri. Kita kisahkan nih. Ini ada video kasus. Saya banyak banget. Gimana ya? Minta bantuan kakak ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak di mana, Bu? Belum pulang dong, Dek. Ini Ada apa? anak SD ya. Aku minta ajarin PR. Ada PR dari gurunya. Bismillah aja, Dek. Baik, Bu. Minta bantuan pada kakaknya. Kita main-main kan? Dari tadi main sendirian, main game deh. Dia asik main game ya. Padahal tugasnya banyak sekolah itu. Tugas untuk akhirnya ada penyusunan 4. Belum lagi juga tugasnya. Udah tidur siang. Tidak, Bu. Mumpung masih semangat, tidur sana. Nanti kita ngerjain PR, malah ngantuk. Tidak, Bu. Bukan sama kakak. Tidak tergantung ya. Tergantung sama kakaknya. Ingat ya. Gimana, Dek? Udah selesai? Belum, Kak. Dia ngantuk. Ya ampun, kasihan banget. Sini kakak ajarin.
Dia seneng banget. Kenapa, Dek? Lebar di kerjaan kakak dapat 100. Alhamdulillah, kakak ikut senang. Hari ini ada PR lagi, Kak. Nanti Yang lagi kedua, ya. kakak juga mengerjakan. Ketiga lagi. Enggak kok. Sip deh. Kak, dia pergi main ya. Gue, ayo siang. Kak, bentar aja. Tolong bilangin ibu ya, Kak. Dadah. Oke, stop dulu ya. Coba kita video ini ya. Kasus apa yang kedua nih? Coba. Kasus. Coba. Karena tidak manja dia. Kasus kedua, manja dia ya. Berarti segala PR-nya kakaknya yang ngerjain. Ya, dia sibuk dengan main-main saja di rumah, main game. Terus main 4 main juga lagi. Pas malam ngerjain tugas, dia tidur dia, kakaknya ngerjain. Berapa nilainya? Bagus, tapi nggak ada bukan 100 ya. Karena kakaknya yang ngerjain. Nah, jadi maka dari itu perlu kita analisis video ini jangan sampai langsung sekalian kayak di video ini. Ya, perlu kita tekankan jangan sampai kayak di video ini. Maka hadirlah Al-Qawi, Al-Qayyum untuk menguatkan kita menjadi kita mandiri, jangan seperti anaknya tadi manja ya. Manja. Segala pekerjaannya kakaknya ngerjain kan dia. Oke, kita masuk yang berikutnya. Pada hari ini kita bagi kelompok ini kan? Sudah, kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya, kelompok 3, dan kelompok N. Hari ini kita akan diskusi sama-sama ya mengenai materi kita tentang Al-Qawi, Al-Qayyum. Ya, Al-Qawi, Al-Qayyum. Nah, kita akan ke kelompok ya. Nanti kita akan coba membahas studi kasus di sini, yang ada video ini, pengertian Al-Qawi, Al-Qayyum, kemudian keterangan nanti. Nanti kita bikin pakai lembar kerja kita sini. Kita bagikan ya. Kelompok 1. Perkenalkan. 1. Kelompok 2 ya. 3. 4. Ini dulu peraturan yang mana ya. Kita bacakan peraturannya. Coba lihat dulu. Dah. Nanti antum suruh ke sana, tugasnya buka masing-masing kelompok tugasnya. Untuk kelompok 1 itu fokus nanti ke Al-Qawi. Apa? Al-Qawi. Kelompok 2 juga Al-Qawi. Beserta keteladanannya. Sementara kelompok 3 dan 4 sama-sama membahas Al-Qayyum dan keteladanannya. Ya. Coba buka apanya? Apa aja terus? Baca buku PAI, buka halaman 34 sampai 40. Coba dibuka. Sana ada jawabannya tuh. Cari jawabannya sana. Tambah sama-sama. Di lembaran terakhir ada diskusi, lembaran kosong. Nanti masing-masing kelompok nanti akan membuat pengertian Al-Qawi dan keteladanannya. Kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti membuat pengertian Al-Qayyum dan keteladanannya. Paham tuh? Ada paham cara pengerjaannya? Ada bertanya, Ustaz? Aman? Kalau ragu lihat situ. Ada yang di sana di halaman berapa? 34 sampai 40. Nah, silakan antum kerjakan dari sekarang. Mulai kerjakan, buat dari belakang lima kerjanya. Maka dimulai. Nanti kita diskusikan sama-sama. Masing-masing kelompok nanti akan sampai ke depan menyajikan materi yang telah antum cari tadi. Al-Qayyum akan sampai ke depan. Silakan. Buka nama apa tadi? Apa yang kita tadi? Al-Qayyum, Al-Qawi. Ya. Al-Qawi.
Al-Qawi. Ulang lagi ya, ini kelompok Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Qayyum. Ya, berarti dia fokus membahas tentang pengertian dan keteladanannya. Silakan buat sana. Itu pengertiannya, itu keteladanannya. Oke, bimbing ya. Silakan. Sebenarnya Al-Qawi. Al-Qawi maksudnya Al-Qawi buka Al-Qawi berapa Al-Qawi semua ini Al-Qawi ya ini Al-Qawi Al-Qawi kan saya kita sama ya yang ini mencari dan catat nanti. Oke, selesai semuanya. Mari kita diskusikan sama-sama. Kelompok 1 kita membahas apa? Al-Qawi. Kelompok 2 Al-Qawi sama. 3 Al-Qayyum. 4 Al-Qayyum. Silakan kelompok 1 dulu. Tampil ke depan. Bawa bahannya ke depan. Tolong sajikan. Bacakan dulu materi itu. Silakan. Nah, masing-masing kelompok nyimak ya. Nah. Salam dulu ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 membahas tentang Al-Qawi dan keteladanannya. Silakan bacakan dulu. Silakan bacakan. Tegakkan. Qawi. Al-Qawi apa artinya? Silakan saya. Simak baik. Oke, itu Al-Qawi ya. Tentang apa? Al-Qawi. Apa Al-Qawi tadi? Maha Tuhan. Apa kalimatnya? Satu apa? Iya, bantu orang yang lemah. Kalau kita punya kekuatan harta, bantu orang yang lemah. Ada yang bertanya tentang materi Qawi? Silakan bertanya. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1 ya, yang telah menyajikan materinya. Aku dulu untuk kelompok 1. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, ada yang bertanya? Pas? Oke, silakan dulu kelompok 2 lagi nanti. Kelompok 2. Soal tentang itu bacakan. Kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas tentang Al-Qawi.
Bacakan artinya. Artinya maha kuat, adanya jika memiliki kekuatan daripada kehidupan maka bantulah yang lemah atau miskin, tidak membebankan dan menunjukkan kekuatan maka dia mendapat orang miskin, jika memiliki ilmu maka amalkanlah dan tidak membebankan ilmu di hadapan orang yang tidak berilmu. Aplaus untuk kelompok 2. Silakan tanya, kasih dulu. Nah, tanya. Kelompok 4 tanya. Cara berkata cara berkata. Iya. Oke. Aplaus pada kelompok apa nih? Kelompok 2. Ini dari kelompok 4 tiga bertanya. Kelompok 3 untuk kelompok 4. Silakan kelompok bertempat masing-masing. Nah, silakan. Baik, mungkin cuma kelompok ketampilan hari ini. Nah, sudah kita tampilkan. Oke, kita akan coba kumpulkan dulu ya. Jadi setelah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2 tentang Al-Qawi ya, maka ini kita akan coba merefleksikan diri kita supaya kita menjadi orang yang kuat, mandiri ya. Setelah kita bahas sama-sama tadi, mana perasaan antum pada hari ini tentang materi ini? Senang? Senang. Nanti kalau sudah senang, nanti kita sudah merefleksikan materi Al-Qawi, Al-Qayyum pada hari ini. Ya, berhubung waktu kita sudah habis, kita simpulkan ya, bahwasanya Al-Qawi itu adalah maha kuat. Ya, maha kuat, tak ada banding dari makhluk lain. Jadi Allah yang maha kuat. Kemudian Al-Qayyum, maha sendiri atau mandiri. Ya, Allah itu bergantung pada orang lain. Ya, berarti Allah itu maha mandiri kita. Jadi kalau dengan adanya Al-Qayyum, kita semua juga mandiri. Boleh kita bergantung sama orang lain. Ada PR dari gurunya, di rumah kita kerjakan sendiri. Tidak boleh bantu orang lain dulu sebelum kita ngerjakan. Kalau rasa-rasa nggak paham, boleh bertanya. Sama kayak video tadi, sampai awal sampai akhir, kakaknya ngerjain. Akhirnya dia ngapain? Dia main-main. Ya, dia main-main. Itu namanya tidak mandiri. Oke. Selanjutnya saya akan sampaikan untuk pertemuan berikutnya. Bapak sekalian, baca di rumah materi kita selanjutnya tentang apa? Asmaul Husna yang berikutnya, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ya, itu untuk di rumah ya. Kita baca di rumah. Kita akan coba kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik tuh, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.